Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Ya, terima kasih. Kamu Putri ya? Iya, Bu. Kelas 8B? Iya. Ya, berarti sudah betul. Apa itu? Ini tadi waktunya apa? Waktunya matematika Bufat. Oh, waktunya Bupat. Ada tugas? Ada, Bu, tapi tadi saya sudah izin. Oh, sudah izin. Diperbolehkan ya? Boleh. Nah, gini Put. Saya pengen ngomong-ngomong dengan kamu. Ya. Kita mau mengadakan konseling. Iya. Ya. Sebelumnya kamu sudah pernah dipanggil di BK mungkin? Kalau selama ini belum pernah, Bu. Oh, belum pernah. Saya pengen ngomong-ngomong dengan kamu hari ini. Saya pengen mengadakan konseling ya dengan kamu. Kemarin saya mendapatkan informasi dari Bapak Ibu Guru, terus dari hasil DCM yang kamu isi itu saya pengen mengkonfirmasikan dengan kamu. Ya, saya pengen mengadakan konseling hari ini. Mumpung ada waktu, saya masih ada kosong kurang lebih 1 jam pelajaran nanti ya. Sebelum kita mulai, agar konseling hari ini ada manfaatnya, membawa barokah dunia akhirat untuk kamu dan saya, alangkah baiknya kalau kita awali dengan berdoa dulu ya. Kamu siap untuk mengikuti konseling? Siap. Ya, berdoa ya. Iya. Ya. Mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai? Terima kasih. Kita lanjutkan dengan konseling ya. Iya. Nah, saya jelaskan dulu ya. Sebelumnya saya minta izin ya. Nanti upama saya sambil mencatat keterangan kamu boleh enggak? Boleh, Bu. Boleh ya. Begini Put. Kita mengadakan konseling ya. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan memberi bantuan kepada konseli ya. Yaitu konseling itu konselor memberikan bantuan kepada konseli untuk mencapai kemandiriannya. Harapannya itu kita nanti ada asasnya, diantaranya keterbukaan, rahasia, sukarela, masih banyak lagi ya. Jadi nanti ketika kita konseling, jangan khawatir, nanti tidak akan sampai orang lain tahu ya. Hanya kita berdua saja ya. Jadi yang tahu hanya kita berdua saja. Terus tolong kamu juga terbuka, jujur apa adanya, apa yang kamu rasakan kamu ceritakan, jangan kamu tutup-tutupi ya. Agar Bu Sri tepat memberikan bantuan ke kamu ya. Nah, tadi ada proses konseling ya toh. Ada konselor, ada konseli. Lah di sini Bu Sri posisinya adalah konselor, kamu adalah konseli, kamu yang diberi bantuan. Ini nanti kurang lebih waktu yang kita butuhkan adalah 30 sampai 40 menit ya. Karena Bu Sri harus mengajar di kelas 7A. Ya, kasihan dari kemarin sudah saya tinggal, jadi mumpung ada kesempatan, sebetulnya saya juga pengen ngomong-ngomong dengan kamu itu lama ya, kurang lebih 1 minggu yang lalu, karena Bu Sri masih ada tugas di luar sekolah, maka ya terpaksa hari ini baru bisa mengundang kamu ke sini. Terima kasih kamu sudah mau datang ke sini ya, saya ucapkan terima kasih. Gini Put, selama ini Bu Sri pengen bertanya ya, apakah kamu merasa ada sesuatu yang beda dalam diri kamu mungkin? Nggak ada itu, Bu. Nggak ada. Atau mungkin ada sesuatu yang tidak membuat kamu nyaman? Ada, Bu, kalau itu. Ada. Bisa kamu ceritakan? Bisa, itu kayak seperti sering dimarahin Bapak Ibu Guru atau ditegur gitu, Bu. Tentu Bapak Ibu Guru marah dengan kamu kan pasti ada sebab. Iya dah. Itu karena apa?
Saya tuh sering berbohong, nggak ikut sholat duhur Bu. Saya kayak berbohong, saya berhalangan. Oh, jadi kamu tidak ikut sholat duhur, kamu bilang berhalangan. Iya. Nah, kenyataannya apa? Tidak Bu, Oh, kenyataannya kamu tidak berhalangan ya? tidak. Lah kamu kalau tidak ikut sholat di mana kamu? Saya biasanya ya menunggu, kadang di depan lab TIK itu, kadang ya di sampingnya musola itu Bu. Ada temannya? Ada. Ada temannya. Berapa anak kemarin? Kemarin ada 5 anak Bu. 5 Tapi itu saya nggak kenal. Oh, dari lain. kelas sebelah yang lain. Selain kamu pernah membohongi ya? Iya. Iya, beralasan kalau kamu tidak ikut sholat duhur karena kamu berhalangan. Kenyataannya kamu tidak berhalangan. Iya. Lah alasanmu kenapa kok kamu sebetulnya dalam hatimu tuh kenapa kamu kok tidak ikut sholat duhur? Karena saya nggak bawa mukena Bu. Nggak bawa mukena kan bisa pakai yang miliknya sekolahan. Itu kemarin itu sudah dipakai semua sama anak-anak Bu. Ya dipakai. Tapi kenyataannya setelah itu kamu sholat enggak? Enggak. Kamu di rumah tinggal dengan siapa toh? Sama bapak sama ibu. Bapak sama ibu. Ibumu sholat? Tidak. Terus siapa itu di lingkunganmu? Jarang Bu. Oh jarang. Kamu ngaji juga toh? Kalau sekarang enggak Bu, kalau dulu pernah, tapi sekarang sudah enggak ngaji. Oh sekarang sudah enggak ngaji. Iya. Berarti kamu pernah ngaji? Pernah. Sampai juz berapa atau Iqra berapa? Iqra itu seperti apa Bu? Iqra itu hampir sama dengan alif ba ta itu loh. Tapi kalau mungkin istilah lain di tempatmu apa itu namanya? Kalau kamu apa? Oh jilid, ya hampir sama. Iya. Iqra 1 sampai 6, kalau jilid itu? Iya sama 1 sampai 6. Berarti kamu sampai berapa? Sampai 5 Bu. Sampai 5. Berarti ya wis rada iso lho gandeng-gandeng. Iya. Kalau 5. Dilanjutkan ya? Iya. Kenapa kok kamu lanjutkan? Ya karena saya malu Bu, itu kan sama anak-anak atau Bu. Oh, sama anak kecil? Iya. Nggak usah malu, belajar itu pada siapapun. Jangan memandang orangnya, tapi dipandang siapa yang ilmunya yang dipandang. Ya. Jangan pak orangnya, wong cilik atau anak kecil yang memberi ilmu kamu tidak terima, tidak apa-apa. Ya, yang penting diberikan ilmu, yang diberikan itu apa, itu kamu ambil. Nah, kita kembali lagi ya. Tadi kamu mengatakan tidak ikut sholat, tidak membawa mukena, tapi berbohong dengan kamu berhalangan, ya dah? Kamu berhalangan. Dengan begitu, apa yang kamu dapat? Ya itu saya tuh seperti kayak jadi takut Bu sebenarnya kalau berbohong seperti itu, tapi di sisi lain itu saya juga takut dihukum. Oh, satu sisi kamu takut, kalau jujur kamu takut dihukum. Iya. Setelah kamu berbohong ternyata kamu punya risiko takut juga, was-was. Ya, terus selain kamu pernah yang kelihatan yang baru itu ya, kamu tidak ikut sholat. Yang lainnya mungkin ada lagi? Ada. Itu kayak seperti apa? Pas waktu upacara itu saya nggak ikut upacara Bu, saya beralasan kalau saya sakit. Oh, tidak ikut upacara dengan alasan sakit. Lah kamu di mana berarti kalau saya di UKS? Nggak ikut upacara. Oh di UKS. Padahal kenyataannya apa yang kamu kenapa nggak ikut alasannya? Sebetulnya dalam diri kamu itu kenapa? Karena saya tuh nggak bawa topi Bu. Nggak bawa topi. Walah. Jadi seperti itu, nggak bawa topi. Terus kamu konangan siapa kemarin? Kemarin itu sama siapa itu Bu Fat. Oh Bu Fat, sama Bupati ditegur. Iya. Ya, berarti kamu bohong lagi apa jujur kamu sama Bupat? Saya masih bohong itu Bu. Masih bohong, cik blidok neh. Alasan tetap sakit. Iya. Terus ada lagi mungkin?
Saya nggak mengerjakan PR itu juga karena itu alasan saya bukunya ketinggalan. Bukunya ketinggalan, gak ngerjain. Sering ya berarti kamu? Ya sering Bu. Sering. Lah setelah kamu berbohong, adakah yang kamu dapat? Ya sebenarnya tidak Bu, kan malah saya kena tegur dari Bapak Ibu guru dan malah kena hukuman, dan saya juga dijauhi teman-teman. Oh, teman-temanmu semakin menjauh berarti? Iya. Dulu kamu punya teman berapa? Banyak Bu, tapi setelah kepergok dari Bapak Ibu guru, teman-teman jadi tahu, teman-teman menjauhi saya. Menjauhi. Kamu sama Pak Bud kemarin dikasih sanksi apa ketika kamu ketahuan berbohong itu? Saya disuruh membersihkan musola Bu. Disuruh membersihkan musola. Lah, terus apa itu? Selain membersihkan musola? Biasanya disuruh membuang sampah. Membuang sampah, di apa itu? Membersihkan musola. Ya dah. Lah, di situ perasaanmu bagaimana ketika kamu ketahuan berbohong itu, terus kamu kena hukuman, itu perasaanmu bagaimana? Sebenarnya malu, bukan juga teman-teman jadi tahu gitu. Oh, malu ya, Iya. tahu. Di rumah ibumu sholat apa tidak? Tidak. Tidak. Bapakmu? Tidak. Lingkunganmu? Jarang. Jarang. Terus kamu ketika di rumah itu sama orang tuamu pernah dibohongi apa enggak? Mungkin begini, ibumu, Put, besok saya janjeni belikan bakso misalkan. Tapi setelah itu kamu dibelikan atau hanya janji-janji saja? Biasanya ya kayak janji-janji gitu saja. Oh, jadi dikibuli. Oh, seperti itu. Terus kamu sama siapa itu? Bapakmu? Ya juga sering digituin Bu. Sering digituin. Perasaanmu bagaimana? Ketika kamu dikibuli ibumu, kok tak tukokne bakso, tapi ternyata tidak. Itu bagaimana perasaanmu? Ya, saya kecewa gitu Bu. Kecewa. Berarti ketika Bapak Ibu guru melihat kamu padahal kenyataannya tidak haid, tidak membawa topi, terus apa mau? Tidak mengerjakan PR. Bukunya ketinggalan. Tidak mengerjakan PR. Berarti kamu kan berbohong ya? Iya. Nah, berarti kira-kira perasaan Bapak Ibu guru bagaimana? Ya kecewa. Iya, kecewa. Karena kecewa itu mungkin Bapak Ibu guru marah dengan kamu. Sehingga kamu dimarahi, kena sanksi, dan lain sebagainya. Nah, kalau kamu dengan teman sepergaulan atau teman satu kelas, pernah kamu membohongi temanmu? Ya pernah Bu. Pernah. Contohnya dalam hal apa? Ya kayak seperti ibaratkan kayak kan saya pernah kayak gimana ya Bu, itu disuruh ibaratkan piket besok berangkat pagi ya gitu. Saya nggak berangkat pagi, saya malah berangkatnya itu mepet jam gitu. Mepet jam. Lah, setelah itu temanmu bagaimana reaksinya? Ketika kamu tahu engkau budal isuk ya, kita nyapu bareng-bareng. Lah ternyata awakmu malah budalawan. Lah temanmu itu juga berangkat siang atau pagi? Pagi. Lah terus gimana reaksi temanmu? Ya dia marah Bu. Marah. Setelah itu berteman lagi apa tidak? Enggak, dia menjauhi saya. Menjauhi. Terus mungkin ada pengalaman lagi yang menurut kamu ketika kamu berbuat, misalkan tadi ya awakmu ngajak budal isu, kenyataannya ternyata malah awakmu budal awan ya dah, mbok kibuli kancamu. Lah setelah itu ada ndak pengalaman yang lain mungkin? Kayaknya ada Bu, tapi seingat saya cuma itu. Seelingmu cuma itu. Lah kita tekoni. Ketika kamu berbohong ya dah,
perasaanmu bagaimana? Ya sebenarnya tuh kayak takut Bu, was-was kalau ketemu bapak ibu guru itu jadi was-was. Dan apalagi kalau bapak ibu guru itu berbicara dengan teman saya itu kayaknya takutnya nanti kalau mereka itu ngomongin saya gitu Bu, jadinya saya kayak merasa takut gitu. Nah, tambah suudon pisan Iya. karo koncone. Padahal temannya belum tentu ngomongnya awakmu, ya toh? Nah, jadi timbul suudon awakmu, terus berburuk sangka nggone kancamu, suudon karo buruk sangka padha. Nah, terus dengan bapak ibu guru, terutama kalau ketemu bagaimana perasaanmu? Ya takut Bu, nanti kalau kan apalagi nanti kalau ketahuan itu kan saya juga jadi malu gitu loh Bu. Oh gitu. Lah begini ya Put, kamu kan sudah bisa membedakan, menganalisa. Ya saya kira kamu sudah dewasa, wis kelas 8. Nah kamu punya gambaran, ya toh. Ketika kamu berbohong tadi sepele sajalah. Kamu tadi temanmu mbok ajak berangkat pagi, ternyata awakmu siang. Ketika temanmu mesti tanya, Put, lha napa to awakmu kok ora sida budal isuk? Kamu mesti apa yang kamu lakukan? Umpama kancamu tekon ndek winginane apa yang kamu lakukan? Ya saya berbohong kalau apa itu saya kayak ibaratkan masih disuruh orang tua, terus bangunnya itu kesiangan gitu. Nah, kenyataannya kamu? Enggak. Iya, lah kenyataannya seperti itu. Apa itu sengaja kamu? Apa itu padahal awakmu sengaja berangkat siang. Nah, berarti kuncinya saya paham. Kalau orang melakukan kesalahan itu pasti dia akan menutupi kesalahannya. Dan orang identik kalau melakukan kesalahan itu untuk menutupi kesalahannya pasti berbohong. Itu, tetapi rasionalnya harus dimainkan, ya toh? Kalau berbohong itu bagaimana menurut kamu? Nah, agama kita apa? Islam. Kalau berbohong itu bagaimana? Dosa. Ya toh? Itu tidak boleh. Itu harus kita pikirkan. Umum wis, saya paham umum kalau orang berbuat salah itu pasti menutupi kesalahannya, tapi rasionalnya harus dimainkan. Setelah kalau saya berbohong, apa akibatnya? Apa yang harus saya dapat? Itu pasti. Tidak mungkin tidak. Pasti itu ada risikonya. Nah, ketika kamu berbohong, hadian kamu berbohong. Risiko kamu apa yang kamu dapat? Ya, kena tegur bapak ibu guru dan saya juga kena hukuman Bu. Oh, iya tadi kena tegur, kena hukuman dari bapak ibu guru. Kalau kamu seperti itu, nah, kamu teruskan. Nah, oh iya tadi kamu juga mengatakan temanmu semakin jauh. Kalau kamu seperti itu terus, kira-kira apa yang akan terjadi sama kamu? Ya saya selalu was-was dan takut dan jadi nggak enak gitu loh Bu, hidupnya kayak jadi ketakutan terus gitu. Lah tujuan kamu pengennya apa? Hidup kamu itu bagaimana? Ya ingin bahagia gitu. Tujuannya pengen bahagia. Terus apa nih? Ya ingin hidup tentram, banyak teman. Terus? Ya baik pokoknya Bu, hidup. Nah, pengen bahagia, tentram, banyak teman. Nah, kalau kamu punya perilaku yang selalu membohongi teman, orang tua, mungkin saya paham ya, karena kamu belajar dari ibumu, karena kamu sering pura-pura dibelikan bakso tapi ternyatanya tidak. Itu mungkin kamu apa belajar dari situ? Ya sedikit banyak ya. Iya, tapi kita membahas kamu saja ya, enggak usah membahas orang tuamu. Iya. Kalau kamu seperti itu, berarti harus ada resikonya. Kamu tahu, nak awakmu mblithuki gurune, mblithuki sapa mau? Membohongi teman, orang tua, terutama bapak ibu guru. Terus kamu akibatnya apa? Tahu? Ya
Tahu apa? Ya seperti tadi ya kan saya jadi dijauhi teman itu terus ditegur hukuman itu. Iya, berarti kan kamu sudah punya tujuan ya, pengen hidup bahagia, aman, tentram. Terus akibatnya kalau kamu berbohong, temanmu menjauh. Terus apa nih mau? Ditegur bapak ibu. Iya, ditegur bapak ibu guru. Gini Put, kita punya dua pilihan, ya toh? Iya. Semua terserah kamu. Ya, kamu mau memilih apa terserah. Bu Sri tidak bisa memaksa. Iya. Ora iso maksa kowe kudu ngene, ora iso. Itu terhak kamu. Iya. Ya. Kita punya dua pilihan. Kalau kamu melakukan kesalahan, kamu jujur atau kamu bohong. Jujur tadi, bohong tadi, ya toh kok jujur. Bohong tadi, kamu tujuannya apa? Kamu berbohong. Ya kan agar tidak dihukum. Tidak dihukum, ya toh. Tapi kenyataannya kamu setelah berbohong, bagaimana? Malah ditegur dan juga dihukum. Ya, ditegur karo dihukum, ya toh. Iya ditegur sama dihukum. Terus kalau kamu jujur, kamu pernah berlaku jujur, pernah misalkan kamu, oh ternyata kalau saya jujur seperti ini, pernah melakukan kejujuran? Pernah Bu, tapi ya jarang. Jarang. Lah, otomatis kamu sudah bisa membedakan ya. Kalau kamu jujur, apa yang kamu terima? Ya setelah saya jujur kan saya sudah nggak was-was lagi kalau ketemu bapak ibu guru dan teman-teman saya kan juga sudah mau berteman lagi dengan saya. Ya, berarti kamu sudah bisa membedakan. Kalau kamu bohong, maka resikonya kamu kena hukuman, ditegur bapak ibu guru, dijauhi teman-teman. Tapi kalau kamu jujur, karena kamu melakukan kesalahan, kamu kena tegur. Dari dua ini, kira-kira yang pengen kamu pilih apa? Tentu memilih suatu pilihan itu harus ada kriteria resiko. Ya kira-kira sing mbok jikok risiko yang mana? Yang banyak atau yang sedikit? Yang sedikit. Yang sedikit. Lah, tak baleni maneh. Yang berbohong dia punya resiko. Dihukum, dimarahi, ditegur. Ya toh? Kadang mencatat di buku pelanggaran, nanti kalau orang tuanya ngambil rapor ditayangkan. Ya toh, itu. Kalau kamu jujur, kamu kena tegur. Nah, resikonya banyak mana yang kamu tanggung andaikan kamu memilih yang resiko salah? Yang bohong. Maka kamu akan menanggung banyak resiko. Dan kuncinya kalau orang berbohong itu tidak mungkin terus jujur. Pasti akan ditutupi dengan kebohongan lagi. Kamu sendiri mengalami kan? Ya, dicerna. Sekarang yang kamu pilih yang mana kira-kira? Antara jujur dan bohong. Ya kalau gitu saya akan memilih jujur Bu. Memilih jujur. Resikonya apa kalau kamu memilih jujur? Ya nanti apa itu walaupun kena hukuman atau kena tegur, setelahnya itu kan saya sudah nggak was-was lagi ketemu bapak ibu guru. Kan masalahnya sudah selesai, sudah konsekuensinya kan sudah saya penuhi. Iya, betul itu. Bagus, saya mendukung kamu. Saya yakin kamu bisa, karena kamu pandai. Ya, pinter. Kalau kamu terus-terusan bohong ini kamu lakukan, kamu semua temanmu akan menjauh. Resikonya itu. Kalau kamu jujur, paling kamu kena tegur. Setelah itu kamu tidak memikirkan alasan lagi. Iya apa tidak? Iya. Kesimpulannya berarti kamu punya target, yaitu kamu akan berperilaku jujur. Itu target kamu. Ya dah? Saya ulangi kesimpulannya. Pertama, kamu suka berbohong. Tidak ikut sholat, ya dah? Terus dengan alasan haid. Yang saya ingat saja ya. Terus kamu tidak ikut upacara. Padahal kenyataannya tidak bawa topi dengan alasan sakit. Yang ketiga, kamu tidak mengerjakan PR dengan alasan kamu tidak membawa buku.
Iya. Nah, setelah kita ngomong-ngomong, kamu mengambil keputusan untuk merubah perilaku kamu, akan berperilaku menjadi jujur, berusaha menjadi jujur. Iya? Nah, berarti kamu punya konsekuensi untuk berperilaku jujur. Insya Allah kamu bisa. Saya yakin kamu bisa untuk berperilaku jujur, ya. Karena apa? Memang kuncinya hidup itu adalah sebuah kejujuran. Tuh, memang sulit karena bapak ibumu sering memperlakukan kamu seperti itu, ya. Tapi kalau di lingkungan sekolah apa masih seperti itu? Tidak, ya dah. Kamu sudah tahu resikonya. Ya. Kalau begitu, begini Put. Saya kira cukup sekian ya. Atau mungkin kamu masih punya unek-unek yang pengen kamu bicarakan ke Bu Sri? Tidak, Bu, sudah. Tidak, sudah ya. Nah, kalau sudah, sebelum nanti konseling ini kita akhiri, ya dah. Saya pengen kamu mengisi angket dulu. Ya. Silahkan kamu datang ke sini, tidak usah nunggu saya panggil. Kalau kamu merasa aku kok jik kudu mlito, karena kamu sudah terbiasa ya. Jadi kalau sudah terbiasa, lidah ini memang agak sulit untuk dikendalikan. Iya, Bu. Terus di rumah, kamu berusaha mulai sekarang sholat. Iya. 1 hari 1, 2 hari 2 hari ditambah 1 lagi. Kalau perlu 1 hari langsung 5 bagus itu. Iya, Bu. Ngajine di karo cah cilik-cilik gak popo. Iya, Bu. Ndak apa-apa dengan tetangga-tetangganya. Karo tanggane cah cilik-cilik. Iya. Ya. Anak kecil kadang sudah sampai Quran nih, malah kon ngulang sing wong tuwek-tuwek kuwi. Iya. Nah. Ini tolong diisi, tidak usah menunggu saya ya. Menunggu saya panggil. Silahkan kalau segera ngomong ke Bu Sri. Bu Sri, saya pengen ngomong kayak kelas 9B tadi juga SMS, Bu saya pengen ngomong dan lain sebagainya, enggak apa-apa. Silahkan curhat ke Bu Sri lewat WA dulu, janjian kapan kita bersama-sama. Ya, silahkan diisi dulu. Kalau bingung bertanya enggak apa-apa. Iya, Bu. Aku nek ngene. Silakan kalau ada yang enggak bisa kamu tanyakan enggak apa-apa ya. Kamu tanyakan, mungkin kalau kamu bingung enggak apa-apa. Bu, ini yang nomor 13 maksudnya gimana? Apa itu? Mengenai apa? Konselor bertanya penyebab dari masalah konseling. Oh, kamu tadi kan sudah saya konseling, ya toh? Iya. Kamu kan tadi Bu Sri kan menanyakan mengapa kamu berbohong. Nah, penyebabnya apa kamu, kalau kamu bohong tadi apa penyebab kamu? Nah, penyebab kamu berbohong tadi apa? Tadi kan ya sudah saya tanyakan. Terus kamu menjawab apa tadi alasannya? Biar tidak kena apa? Biar tidak kena hukuman. Iya, tidak kena hukuman.
Ada lagi mungkin yang ditanyakan? Silahkan ditanyakan, enggak apa-apa. Identitas sekolahnya diisi. Identitas sekolahnya tolong diisi. Iya. Diisi. Sudah, Bu. Sudah. Ya, coba saya lihat nih. Jelas saja. Sudah, Bu. Sudah. Nah, ini sebelum saya akhiri konseling ya, untuk pertemuan yang akan datang kita bisa janjian dulu ya, Iya. atau kamu WA saya. Untuk agar pertemuan ini ada manfaatnya, terutama bagi kamu, ya toh, Iya. bagi saya juga ada manfaatnya. Alangkah baiknya kalau kita berdoa dahulu, ya. Iya. Mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih ya kamu sudah memenuhi undangan saya. Saya tutup, saya akhiri, akhir kata, akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kamu kembali ke kelas. Terima kasih ya. Iya, Bu.